Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di HMI Podcast, HMI Cabang Depok. Dan terutama dengan saya, Muhammad Rosyad Al-Ghani, sebagai moderator dari seorang pembicara yang luar biasa pada hari ini, Bang Andi Wira Pratama. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Bang ya? Sehat. Insyaallah. Nanti gimana? Alhamdulillah Bang, baik. Jadi kita itu ada pembicara yang luar biasa. Masih muda, seorang tenaga ahli DPR RI di Komisi 1 Bang ya? Ya. Kemudian Bang Andi ini seorang aktivis juga ya. Beliau itu aktif dalam menulis sebagai content writer, kemudian researcher, kemudian sebagai analis. Nah, di sini kita akan mengobrol bagaimana sih tentang kondisi ya perpolitikan di mungkin 2022 ini ada apa sih Bang dalam dunia politik di Indonesia ini? Karena kita mungkin sebagai kaum muda kita ingin menciptakan diskursus atau suatu kajian lah, mungkin diskusi seperti ini yang bisa menjadikan kita menambah wawasan Bang. Nah, sedikit tentang Bang Andi ya. Bang Andi ini dulu S1-nya di FISIP ya, jurusan Ilmu Politik ya Bang, di Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan S2-nya di Hubungan Internasional sebagai udah lulus di master ya Bang ya, di S2. Jadi Bang Andi lahir asli mana Bang? Saya asli Medan. Asli Medan. Keluarga besar masih di Medan. Oh, jadi Abang waktu kuliah rantau ke sini Bang? Iya, pertama kali datang ke Jakarta saat mau kuliah. Oke, jadi memang seorang perantau Bang ya? Iya. Nah, Abang dulu gimana Bang ketika rantau ke Jakarta, kemudian melihat kemajemukan yang ada di Jakarta ini, bagaimana Abang melihatnya gitu? Pertama-tama kan saya dulu kalau waktu masih di Medan ya melihat Jakarta tuh hanya sebatas dari televisi sama dari saudara-saudara yang datang dari Jakarta. Tapi setelah saya merasakan sendiri, saya awalnya kaget. Kaget dengan budaya Jakarta yang cukup metropolitan dan dibandingkan dengan teman-teman saya di daerah jauh lebih progresif. Tapi di sisi lain kegagetan saya itu justru memacu saya untuk terus belajar, terus bersikap rendah hati, kurangilah gaya-gayaan, sombong-sombongan. Karena ternyata ketika kita dalam Jakarta itu kita merasakan banyak langit, ada langit di atas langit gitu kan. Walaupun kita mungkin datang ke sana sebagai seorang pemenang, tapi sampai sana pun ada banyak pemenang-pemenang lainnya gitu. Siap. Oke, jadi memang kemajemukan ini membuat kita tuh lebih mudah beradaptasi Bang. Memandang segala sesuatu tuh ya banyak sektor yang harus kita pertimbangkan dan analisanya Bang ya. Nah, Bang Andi ini aktif juga dalam menulis di berbagai media nih teman-teman. Yang pertama itu dengan judul Berpangku Tangankah Mahasiswa Kita di Poros Mahasiswa Koran Sindo edisi Maret 2016. Ada juga nih penggusuran dan ketidakadilan di Poros Mahasiswa juga di Koran Sindo di 2016. Ada juga lagi reaktualisasi lembaga, kemudian analisis motif proyek pembangunan rel kereta api Kuming dan Singapura, kemudian RTRI sebagai instrumen soft power. Nah, berbicara tentang background Abang ya sebagai seorang yang mungkin suka dalam menulis kekaryaan nih Bang. Apa sih yang melatar belakang itu Abang tuh suka dalam menulis? Terutama mungkin ada berbau hal-hal yang idealisme, perpolitikan gitu Bang. Sebenarnya sih ini bermula dari akar saya suka yang namanya manusia. Manusia itu adalah makhluk yang unik yang membuat saya tuh selalu penasaran. Dan emang latar belakang keluarga juga kakek nenek saya kan dulu guru. Ibu saya juga ya inilah mengikuti pengalaman mereka walaupun mereka bukan guru. Jadi di situ dari keluarga tuh ditanamkan budaya literasi. Saya dari dulu emang suka bacaan favorit saya itu dulu Atlas. Jadi dari Atlas itu saya bisa mengenal dunia. Itu membuat saya makin penasaran tuh dengan manusia. Dan kenapa sosial politik? Karena waktu itu dulu waktu SMP itu kan selalu ada namanya Metro TV ya. Metro TV dia tuh tiap pagi tuh kayak ngasih opini, tajuk rencana. Itu saya selalu nonton tuh tajuk rencananya. Waktu itu kan saya SMP masih zamannya SBY itu sibuk banget tuh dulu ngeritik SBY. Nah itu yang membuat saya tuh jadi kayak makin terpacu gitu. Aduh penasaran banget nih sama kondisi sosial politik di Jakarta gitu kan. Ditambah lagi saya juga senang sama sejarah begitu kan. Tapi kenapa harus menulis? Karena sebenarnya ya Mas ya, saya ini kalau untuk berbicara itu
agak canggung orangnya. Lebih mudah gitu saya menyampaikan gagasan itu dengan tulisan. Tapi bukan berarti itu saya menjadi hal yang buat halangan saya untuk tidak berbicara gitu ya. Itu justru jadi acuan saya untuk belajar. Sehingga makanya saya selain juga suka nulis, saya juga sekarang suka menerima job sebagai moderator gitu. Nah itu yang membuat saya dapat berbicara seperti sekarang. Menarik sih. Jadi Abang Andi kan punya ketertarikan terhadap dunia kekaryaan, kemudian juga dulunya memang suka dalam menulis gitu. Tapi nggak membuat beliau ini lantas mengurungkan diri sebagai seorang yang mungkin nggak suka berbicara. Justru bahkan Bang Andi ini juga banyak menjadi moderator, pembicara gitu Bang ya. Dan banyak sih Bang kayak orang-orang tuh suka bertanya gimana sih cara public speaking, gimana sih cara manajemen waktu. Tapi ya ternyata dengan kita begini pun ini melatih public speaking dan cara kita dialog ya Bang ya. Iya. Ya kalau kata pepatah kan learning by doing kan. Belajar tuh dengan memulai gitu. Belajar tuh dengan melakukan sesuatu. Jangan terpatok dengan teori aja gitu kan. Iya, setuju Bang. Nah, Bang Andi ngomong-ngomong nih mengenai suatu background tentang sektor sosial politik yang ada di Indonesia. Kita memang di Indonesia kan memang menganut demokrasi gitu. Tapi memang demokrasi kita pasti kan ada naik dan turunnya gitu. Terlebih lagi banyaknya proses dinamika yang terjadi di negeri ini. Menurut Abang bagaimana sih kondisi realitas perpolitikan dan memang perlu kita atensikan sebagai anak muda gitu Bang. Menurut Abang tuh gimana sebagai seorang tenaga ahli di DPR RI itu? Kalau yang pertama kayak hal yang perlu kita harus garis bawahi dalam kondisi perpolitikan Indonesia itu adalah kualitas demokrasi Indonesia yang semakin menurun. Kalau menurut data The Economist Intelligence Unit itu kan tahun 2020 itu mengukur indeks demokrasi suatu negara ya. Kalau nggak salah ada lebih dari 50 negara diukur. Nah Indonesia itu menjadi perhatian karena dia mengalami turun peringkat gitu. Sekarang dia lumayan. Sekarang dia jatuhnya ke 64, peringkat 64. Itu tahun 2020 ya. Tahun 2021 saya belum ada datanya. Peringkat 64 udah itu, di situ dia diklasifikasikan sebagai flawed democracy. Apa artinya flawed democracy? Kalau dalam kajian ilmu politik, flawed democracy itu artinya demokrasi yang tidak sempurna. Artinya masih banyak kekurangannya. Kecenderungannya adalah sekarang demokrasi kita itu bukan substansial. Demokrasi kita itu demokrasi prosedural. Ada pemilu, ada presiden yang terpilih, terus ada media, ada oposisi, tapi yang nggak tajam gitu, tidak benar-benar membantu mengawal agar kehidupan masyarakat kita bisa lebih baik gitu. Nah, berarti kan data berbicara bahwasanya terjadi penurunan untuk indeks demokrasi di Indonesia. Menurut Abang, apa sih faktor penentu yang paling tinggi perannya sehingga kita itu mengalami penurunan? Apakah dari segi eksekutif kah, legislatif kah, atau bahkan elemen-elemen masyarakat yang mungkin enggan untuk mencoblos atau apa gimana? Apa yang menurut Abang tahu untuk kenapa ini menurun? Kalau untuk menentukan yang paling utama ya itu kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Karena ini kan terkait dengan penyebab. Berarti kan kuantitatif. Itu harus ada riset yang benar-benar mengukur secara survei apa yang faktor paling menentukan gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari indikasi-indikasinya itu sebenarnya banyak. Yang pertama itu adalah dari segi masyarakat kita mengalami pembelahan. Kalau misalkannya nih, masnya itu melakukan kritik ke pemerintah, itu biasanya sebentar, saya mau naik dulu. Kira-kira mau berani nggak kritik pemerintah secara terang-terangan? Kalau berdasarkan data kemarin-kemarin sih banyak pembungkaman ya. Memang ada Bang rasa ketakutan itu. Iya. Tapi kita mungkin kalau kita bersama-sama ya kita pasti akan punya keberanian itu Bang. Iya. Tapi ini kan dibandingkan di zaman SBY ini berbeda jauh. Kalau saya masih ingat banget dulu ketika ketua BEM UI tahun 2000 berapa saya lupa, dia pernah ngajuin nunjukin kartu kuning ke presiden. Bang Zadit ya? Iya, benar. Itu responnya itu adalah dibully habis-habisan. Instagramnya dikomen macam-macam, dikatain macam-macam, sampai orangnya sendiri akhirnya menutup diri. Itu yang saya dengar dari teman-teman saya. Nah ini kan sebenarnya bukti bahwa kritik kita tuh nggak dijamin dan pelakunya itu adalah ya orang-orang kitanya sendiri. Dari masyarakat kita ini
mengalami pembelahan, percaya pada informasi yang benar baik-baiknya aja ke tokoh yang dia idolakan. Yang pro pemerintah percaya yang baik-baik aja dari pemerintah dan menganggap pemerintah itu gak dewa, gak ada salahnya, gak ada ininya. Jadi ketika ada kritik-kritik yang sebenarnya penting kepada pemerintah itu dianggap bukan perbaikan tapi permusuhan. Nah ini yang menjadi masalah. Itu juga hal ini juga berlaku sama dengan pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah. Yang padahal dari pemerintah juga ada baik-baiknya juga kan. Kita istilahnya kalau kata senior kita kan politik itu yang namanya politik itu tidak ada hitam dan putih, yang ada abu-abu. Kecenderungannya bisa hitam dan putih. Artinya dari abu-abu itu kita bisa lihat putihnya mana, kita bisa lihat hitamnya mana. Tapi masyarakat kita melihatnya secara hitam putih. Nah, ini nggak sehat ke demokrasi. Karena dengan adanya masyarakat yang terbelah, misalkan nih pihak yang pro pemerintah, pihak yang pro pemerintah mengajukan kebijakan, itu akan dianggap oke-oke aja. Dan ketika masyarakatnya ini fanatik ke pemerintah, mereka akan membungkam orang-orang yang nggak sejalan dengan pemerintah. Yang akhirnya membuat orang yang ingin mengkritik pemerintah, ingin mengawal kebijakan pemerintah, untuk memastikan agar dia berada di jalan yang tepat, itu habis gitu, kena gitu. Ya, itu sangat disayangkan. Apalagi kita juga nggak menutup fakta ya. Sekarang sudah ada yang namanya pendengung alias buzzer. Dan ini dibiayai oleh entitas tertentu dan ini semakin memperkeruh politik kita. Apalagi yang buzzer-buzzer ini kan menyajikan fakta yang seringkali dipelintir, entah itu positif maupun negatif, yang akhirnya membuat masyarakat kita makin terbelah. Itu baru dari buzzer aja ya, belum lagi dengan hal-hal lain, misalkan masalah aliran sesat, masalah penyerangan ke komunitas tertentu. Itu juga salah satu bukti bahwa masyarakat kita pun dari segi demokrasi juga mengalami masalah gitu. Itu kalau dari segi masyarakat ya. Nah, kalau dari segi legislatif ini sebenarnya terkait dengan betapa DPR itu sebagian besar dikuasai oleh partai yang pro pemerintah. Partai oposisi itu sangat sedikit. Yang oposisi itu kan hanya PKS dan Demokrat. At some point itu Demokrat. Tapi ya jumlah mereka itu nggak sampai 20%. Sementara yang pro pemerintah itu hanya sampai itu bisa mencapai 80%. Jadi kalaupun mereka ingin mengawal, mengkritik kebijakan pemerintah, ya mungkin mereka bisa menyuarakannya. Seperti PKS misalkan, mereka benar-benar banyak menyuarakan kritik kepada pemerintah seperti menolak Omnibus Law. Demokrat juga sama. Tapi ya efeknya ke kebijakan bagaimana? Nggak bisa disabotase kebijakan itu. Jalan terus, akhirnya kan jadi kayak semacam ya justru kayak pemerintah sendiri mengalami keuntungan karena mereka nggak perlu dicap otoriter. Ini buktinya ada oposisi nih, kritik kami biarin gitu kan. Tapi ya karena powerless ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Itu dari segi legislatif. Kalau dari segi eksekutif, kita melihat banyak sekali hal-hal yang yang menunjukkan gejala otoritarianisme. Ini saya tidak tahu ini kenapa. Tapi kayak contohnya gini, tahun 2021 kemarin, itu kan ada mural ya? Iya, ada mural. Ada banyak mural, waktu itu lagi PPKM skala besar, karena kasus COVID benar-benar lagi gedenya. Iya, langsung dihapus ya? Iya, itu muralnya ya gitu, mural biasa gitu loh, yang bahkan secara undang-undang IT pun belum tentu, secara undang-undang itu belum tentu ke pasal penghinaan presiden atau pasal penghinaan institusi, tapi disuruh hapus gitu. Ini ada apa gitu? Ini kan jadi kan bingung gitu kan, kita kalau ngelitik di medsos nanti kena undang-undang ITE. Ngelitik di publik dibully sama buzzer. Kita bikin mural dihapus. Nah ini kan masyarakat nggak punya suara, nggak punya saluran buat menyalurkan ini. Ini berbahaya karena ini bisa menjadi tidak terkendali nanti kritiknya. Ini kan merugikan negara sendiri gitu. Seperti itu sih. Dan banyak hal-hal lain kayak misalkan adanya pelemahan institusi. Kita tahu kan bahwa KPK dengan undang-undang KPK saat ini itu dilemahkan dan kita melihat banyak penyidik-penyidik KPK yang terbukti melakukan pengungkapan kasus-kasus besar kayak yang kasus bansos itu dipindahin di tes, bukan dipindahin ya, kayak di tes wawasan kebangsaan TWK. Tahu-taunya nggak lulus terus dipindahin ke Polri. Ini kan ada gejala pelemahan dari segi pelemahan institusi. Banyak lagi, misalkan nih contoh amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa perpanjangan presiden. Ini kan lucu. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun Republik ini berdiri, muncul isu perpanjangan presiden selama 3 tahun. Dan ini kan
presiden dari awalnya 2 tahun jadi 3 tahun. Ini kan membuat seorang presiden berkuasa lebih lama. Kalau berkuasa lebih lama tuh bagaimana efeknya ke transisi kepemimpinan nasional? Karena dalam demokrasi, setahu saya dalam kajian ilmu politik, itu harus ada pergantian pemimpinan secara berkala. Tapi kan ini nggak terjadi. Jadi kalau dengan 3 tahun ini, walaupun isunya ini menguap, tapi dengan munculnya isu itu akhirnya memicu keriuhan di masyarakat, memicu ketidakpuasan, dan ini bisa merebak ke hal macam-macam yang lainnya. Bisa juga ke Indonesia dipermasalahkan dalam rule of law-nya. Walaupun ini sekedar mungkin hanya skenario biasa, ecek-ecekan kan, tapi ya efeknya sangat besar ke nama baik Indonesia di dunia internasional. Gitu sih. Itu yang membuat mungkin indeks demokrasi kita itu menurun karena banyak faktor-faktor yang tadi Abang sebutkan. Iya, benar. Menarik sih. Jadi kita sebagai anak muda itu jadi punya wawasan, Bang. Ternyata benar ya, dominasi itu condong kepada penyimpangan ketika absolutisme suatu kekuasaan gitu, Bang. Nah, teman-teman kan udah tahu ya bagaimana kita memantik sebuah diskusi ini bukan untuk suatu menyerang satu pihak atau golongan, tapi kita membuka ruang-ruang dialektika, Bang. Nah, jadi buat teman-teman juga ketika nanti dimanapun kita berada, mari kita budayakan dialektika itu untuk check and balance lah, Bang ya. Iya. Karena mungkin ketika di DPR RI nggak sampai lebih mayoritas malah partai penguasa yang menduduki di jabatan itu, padahal untuk check and balance itu kan juga punya peran strategis itu di DPR. Nah, menurut Abang sih bagaimana nih, Bang? Kenapa sih kondisi ini kok bisa terjadi, dan bagaimana kita sebagai seorang ya ikut andil dalam bagian kemajuan dalam demokrasi kenegaraan itu agar tidak terjadi atau mungkin meminimalisir hal-hal yang mungkin merugikan negara itu sendiri, Bang. Kayak tadi yang Abang sebutkan mungkin jadi menurun dan segala macam. Nah, kalau disebut penyebabnya itu banyak ya, penyebab kenapa kita bisa makin begini. Tapi memang salah satu hal yang paling sentral adalah ini sistem demokrasi kita ini terlalu mahal. Sistem demokrasi kita ini terlalu mahal. Biaya untuk nyalek itu bisa sampai, untuk tingkat DPRD itu bisa sampai ratusan juta lebih. Untuk tingkat DPR mungkin udah miliaran. Apalagi kalau presiden mungkin triliunan. Saya nggak tahu ya angka pastinya berapa. Tapi hal-hal seperti ini akan membuat demokrasi itu jadi sangat money based, berbasis uang. Iya. Jadi ya dengan berbasis uang ini, orang-orang jadi kayak banyak yang kehilangan kesempatan, orang-orang baik, yang bagus, yang punya kapasitas, itu akan kalah dengan mereka yang punya uang tapi otaknya nggak ada. Oke. Iya. Jadi transaksional ya, Bang? Transaksional, dan itu banyak sekali kajiannya dalam Edward Aspinall dan kawan-kawan, bahwa ya politik kita tuh dalam setiap pemilu itu seringkali berbasis transaksional. Dan ini pun juga mungkin karena pendidikan demokrasi kita juga masih sangat lemah. Masyarakat kita masih melihat hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting, tapi ya menjadi penting gitu. Entah dia tuh anak ustadz, entah dia tuh anak ulama, atau dia tuh anak tokoh masyarakat tertentu, atau mungkin ya nauzubillah dia melihat ini orang ngasih duit. Nah, itu terjadi di masyarakat kita. Jadi ini akhirnya membuat kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara kapasitas kurang, tapi ya dramanya banyak. Betul. Iya, karena cara-caranya tidak baik. Iya. Nah, itu kalau dilihat dari penyebabnya ya, yang bisa saya garis bawahi. Sementara apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah, ya kita tuh mau nggak mau harus melakukan kritik ke pemerintah, ke orang-orang yang berwenang. Tetapi kita juga harus lincah dan hati-hati. Kita nggak bisa main kritik asal nggak suka. Karena hal-hal seperti itu juga ya gampang lah dipukul, gampang lah dihabisin gitu kan. Iya. Maka saat ini yang perlu teman-teman semua ingin gelorakan dari untuk kritik ya, cobalah melakukan kritik dengan data dan substansif. Kuatin datanya, kuatin substansinya, kuatin dan untuk itu teman-teman harus memulai dari hal yang paling kecil. Apa hal yang paling kecil itu? Teman-teman harus menghidupkan lagi budaya intelektual di organisasi kalian masing-masing, terutama di HMI. HMI kan lebih sudah berdiri dari semenjak Indonesia ini mengalami perang kemerdekaan tahun 47. Artinya kan kalian punya banyak gudang stok ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan-cendekiawan yang memang punya kapasitas. Nah, itu kalian coba rangkul dan kalian ajak berkolaborasi bersama untuk menghasilkan produk intelektual yang baik
yang dia itu peduli dan yang dia itu berorientasi pada pelayanan pada masyarakat, yang ketika mengkritik bisa menampilkan data-data yang banyak dan bagus, sehingga ketika pemerintah berusaha untuk membuka sabotasinya nggak bisa gitu, itu karena berdasarkan data dan kajian ilmiah. Iya, tinggal masalah penggeloraannya aja gimana kan, itu tergantung kalian lah, mau pakai drama kayak gimana, mau pakai demo kayak gimana, itu. Tapi yang paling penting itu substansi. Keluarkan substansinya, dan karena itu untuk bisa melakukan substansi, maka ormas organisasi kalian itu harus benar-benar berorientasi intelektual. Karena orang yang tidak intelektual, maka dia akan hanya kayak preman pasar, teriak-teriak aja, tapi nggak ada isinya, ya. Kosong. Ya akhirnya habis gitu sih. Oke. Menarik ya kajian kita atau mungkin diskusi santai kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih ke Bang Andi Pratama. Jadi hal-hal yang kita udah diskusikan tadi mungkin bisa menjadi pemantik buat teman-teman semua itu berdiskusi di organisasi teman-teman masing-masing, di kampus kalian masing-masing, atau di kegiatan lingkungan teman-teman di Karang Taruna, atau bahkan di organisasi kepemudaan gitu. Jadi jangan jadikan suatu hal-hal yang ketakutan-ketakutan yang tadi itu sebagai kita nggak memiliki rasa untuk mawas diri dan punya atensi kepada pemerintah dan bahkan pejabat negara yang pemangku kebijakan lah. Nah, jadi mungkin sebagai penutup Bang, apa menjadi harapan Abang di 2022 ini kepada anak-anak muda, kepada para seluruh pemangku kebijakan agar indeks demokrasi kita dan mungkin sosial politik kita meningkat gitu Bang, kualitasnya? 2022 nanti rencananya kemungkinan sudah ada penjajakan capres, sudah ada konsolidasi partai politik, tapi pembelahan masyarakat akan tetap besar dan institusi kita masih akan tetap melemah. Jadi titik terang saya kepada teman-teman, titik poin saya kepada teman-teman yang perlu saya tekankan adalah tadi sepertinya sudah saya ceritakan ya, bahwa yang penting itu adalah kalian keluarkan substansi dan keluarkan budaya intelektual. Tapi di sisi lain kalian juga harus menjadi organisasi yang semakin rapi ya, baik secara administrasi dan maupun secara komando. Secara administrasi, secara komando itu untuk mencegah agar kalian tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri yang belum tentu pro rakyat dan belum tentu pro negara gitu. Jadi itu penting dalam hal perapian organisasi. Dan yang ingin saya tekankan juga adalah ini kan nanti kan 2024 itu kan rencananya kan semakin banyak pemilih dari generasi Z. Nah, kalian kan masih muda, teman-teman semua, kita semua masih muda. Kita masih punya sentuhan, masih punya kedekatan dengan adik-adik kita. Mulailah kita sekarang mendidik adik-adik kita yang ada di sekitar kita untuk menjadi pemilih yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Jadi nggak asal milih karena dia didukung oleh seleb-seleb, atau dia milih karena dia sekedar anak ulama atau anak ustadz, atau dia milih karena dia didukung oleh capres sebelumnya. Jadi dia memilih atas dasar kemerdekaannya sendiri dan atas dasar rasional, bahwa calon-calon yang mengajukan diri ini dia punya program bagus kepada kita, punya program yang sangat baik lah, yang nanti kalau dia terpilih itu bisa dieksekusi. Dan pastikan juga latar belakangnya baik, karena banyak sekarang konsultan-konsultan politik itu membiayain calon-calon yang punya program yang bagus, tapi ya ketika sudah terpilih tidak jalan, karena tidak berkualitas orangnya. Itu sih penekanan saya. Terima kasih sekali buat Bang Andi atas waktunya dan sharing-sharingnya, menjadi suatu kehormatan buat kita. Salam juga buat teman-teman semuanya di Indonesia. Kita gerakan lagi minat dalam berdialektika dan kajian-kajian intelektual untuk para pemuda di Indonesia. Salam dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya di HMI Cabang Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, masih ya.